Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah dengar di Al-Quran itu yang kurang lebih tafsir, manusia itu diciptakan ada yang dari tanah liat, tanah kering, atau tanah tembikan. Nah itu kan berbeda-beda, itu maksudnya seperti apa, Ustaz? Ya. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada di dalam Quran ayat yang menyebutkan bahwa manusia itu tercipta dari tanah. Kalau Nabi Adam memang jelas, ya kan? Dari tanah. Sebab dia tidak ada ibu, tidak ada ayah. Memang dari tanah, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita itu lahir dari siapa? Dari ayah ibu kita. Ayah ibu kita menghasilkan apa namanya? Sperma kan? Ya kan? Sperma. Lah, apakah ini bertentangan? Allah sebut dalam Quran manusia dicipta daripada tanah, sedangkan kita itu tercipta daripada apa? Sperma. Apakah bertentangan? Tidak. Sebab kalau kita perhatikan lebih dalam, sperma itu terhasil dari apa? Dari makanan kita kan? Apa yang kita makan itu ada bahagian yang akan menjadi apa? Sperma. Coba, apa yang kita makan? Nasi kan? Nasi ditanam di mana? Ya, sawah kan tanah kan? Tanah. Oke, kita kan gak makan nasi doang, ya kan? Kan ada lauknya. Lauknya apa? Kalau orang Sunda makanannya daun-daunan, ya, lauk, lalap-lalapan. Ditanam di mana? Di tanah. Saya makannya daging, Ustaz. Oke, daging. Daging apa? Daging sapi. Sapi itu makannya apa? Rumput. Rumput ditanam di mana? Tanah juga. Saya nggak makan daging, Ustaz, saya makan ikan. Oke, ikan. Ikan itu contoh ikan besar. Ikan besar, ikan tongkol katakan. Ikan tongkol itu makan ikan apa? Ikan kecil kan? Ikan kecil makannya apa? Tumbuh-tumbuhan, ganggang, ya, rumput-rumput laut. Yang semua berkaitan dengan tanah, menempel ke tanah, ya kan? Walaupun di laut kan tanah juga. Artinya kalau kita telusuri, walaupun sperma, tetap dia sifatnya itu diambil daripada tanah, ya, tanah. Nah, kemudian juga memang ada yang riwayat yang menyebutkan bahwa manusia itu diciptakan dengan karakter berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang lembek, gitu ya. Karena apa? Karena material ataupun bahan penciptaannya juga berlain-lainan. Ada yang tanahnya diambil dari apa? Tanah liat, lembek dikit. Ada yang diambil dari tanah yang tanah kerasan dikit, orangnya jadi keras, gitu. Ya. Ada yang diambil dari tanah yang warnanya merah, nanti kulitnya jadi hitam, gitu. Itu ada betul riwayat yang mengatakan demikian. Ya. Diambil berdasarkan tanah, kemudian itu yang menjadi karakter pribadinya. Ada yang diambil dari tanah tinggi, jadi orangnya apa? Sombong, bukan tinggi, sombong. Diambil dari tanah rendah, gitu. Itu membuat karakter orang itu berbeda-beda, ya, begitu. Nah, ada yang menyebutkan bahwa tanah di mana kita itu diambil, itu kita bisa melihat di mana kita akan dikuburkan. Kalau kita dikuburkan misalkan di Penteng Pulau, berarti tanah yang kita diciptakan itu materialnya diambil daripada sana. Tuh lihat. Yang paling bagus itu kalau tanahnya daripada mana? Dari Mekah, dari Madinah. Makanya minta Kiai Haji Maimun Zubair, ya, dia selalu minta dia ingin mati di sana, di Mekah. Ya.
Karena kalau orang ditanam di satu tempat, itu menunjukkan bahwa material tanah yang diciptakan untuk dia itu diambil daripada tanah negeri itu. Makanya tidak sembarangan kalau ada orang yang meninggal di tanah suci, itu pasti mendapatkan syafaat. Pasti mendapatkan syafaat. Baik itu di tanah suci haram Mekah ataupun di tanah suci Madinah, dapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Pasti. Ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Bang Sordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana pengen nanya. Ya. Firman Allah dulu apa manusia dulu diciptakan? Apa seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Yang mana dulu Ustaz? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana yang lebih dulu diciptakan oleh Allah? Apakah manusia ataupun jin? Jawabannya adalah jin. Firman Allah. Maksudnya? Kan ada tercantum dalam firman Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Lebih Quran dulu atau firman dulu atau manusianya dulu Ustaz? Oh iya, oh gitu pertanyaannya. Baik, apakah lebih dulu manusia ataupun firman Allah? Karena ayat itu turun kan setelah ada manusia kan? Iya kan? Ayat itu turun kepada Nabi ketika Nabi sudah diutuskan jadi Rasul, baru ayat itu turun. Jadi apakah manusia dulu baru ada firman Allah? Jawabannya adalah lebih dulu firman Allah. Karena firman Allah itu adalah kalamullah. Dan kalamullah itu sifatnya adalah azali. Kekal, terdahulu, azali. Jadi lebih dulu dia. Lebih dulu kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan sebelum ada manusia, ya, Allah sudah menciptakan makhluk yang lain. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu apa? Pernah saya cerita dulu, kolam. Kemudian setelah ada kolam, Allah ciptakan lauh yang disebut sebagai lauh mahfuz. Maka di situ diciptakan, dituliskan segala-gala apa yang akan terjadi di alam semesta ini, termasuk apa yang akan terjadi kepada manusia. Jadi lebih dulu itu dibanding manusia. Jelas ya? Ya, lebih dulu firman Allah daripada manusia.